Apa yang ada di pikiran kamu saat aku bilang Kalimantan? Hutan yang lebat, paru-paru dunia, orang hutan, atau ayo kita cari tahu. Nyari tahu yuk. Kalimantan bukan hanya terkenal dengan hutan yang lebat, tapi di hutan yang lebat ini, penasaran nggak? Banyak sekali hal-hal misteri, termasuk cerita horor di dalamnya. Aku bakalan ngasih tahu kalian. Berikut beberapa hantu atau urban legend yang terkenal di Kalimantan. Part 1. Kuntilanak atau kuntilanak dari Kalimantan. Apa bedanya kuntilanak yang terkenal di Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya? Apa bedanya dengan kuntilanak Kalimantan ya? Ada yang mengatakan bahwa kuntilanak di Jawa dengan versi di Kalimantan itu berbeda. Salah satu contohnya nih, kuntilanak di Kalimantan itu lebih terkenal dengan keagresifannya, dan mereka biasa muncul tidak hanya di pepohonan, tapi lebih senang menampakkan wujudnya di tepi-tepi sungai. Dan sama dengan kebanyakan kuntilanak pada umumnya, dengan sosok wanita rambut panjang mengenakan pakaian putih, sering tertawa dengan ciri khasnya. Dan sebelum kemunculan sosok ini, seringkali ditandai dengan harum melati ataupun bunga kenanga. Mungkin saja bedanya kalau sosok kuntilanak yang ada di Jawa itu ketawanya hihihi. Kalau Kalimantan ketawanya kak. Maybe. 2. Hantu benua. Oke. Hantu benua ini merupakan sosok yang tidak mengganggu kalau dia tidak diganggu duluan. Dalam artian, ia ini lebih cenderung hantu yang menjaga teritorialnya, atau dalam kepercayaan orang Kalimantan, hantu ini tidak berbahaya karena merupakan sosok pelindung dari hutan-hutan yang kesannya memang dilindungi atau hutan-hutan terlarang gitu. Kalau orang Kalimantan bilangnya hutan adat. Nah, bagi siapapun yang melanggar atau memasuki hutan-hutan adat ini nantinya akan mengalami hal-hal naas atau sial, bahkan bisa saja mendapatkan penyakit karena gangguan atau balasan dari hantu benua ini. Makanya di Kalimantan itu tidak semua tempat itu boleh dimasuki, apalagi hutan-hutannya itu jangan sembarang masuk. Kalian kalau misalnya berkunjung ke Kalimantan, mau menjelajah hutan-hutan yang ada di Kalimantan, harus datang ketua adatnya dulu, ditanyain dulu ini hutannya aman gak, karena biasanya memang di Kalimantan itu ada tempat-tempat ritual di beberapa titik di mana masih ada kepercayaan Hindu keharingan, di mana mereka biasanya menaruh persembahan atau sesajen di tempat-tempat tertentu sebagai bentuk penghormatan, karena mereka percaya ada arwah nenek moyang atau arwah pelindung lah di desa tersebut. Makanya tidak boleh sembarangan orang
untuk masuk di hutan-hutan adat itu. Harus ada ritual-ritual khusus dulu saat mau masuk ke hutan itu. Kalau kalian coba-coba bisa aja nih mengalami nasib naas atau berujung karena hantu Banua ini. Ketiga, hantu balau. Fun fact aja nih, balau itu dalam bahasa Dayak berarti rambut. Tapi nggak tahu ya, apakah hantunya ini berupa perwujudan dari segumpalan rambut atau gimana. Jadi sosok dari hantu balau ini merupakan perwujudan roh jahat yang senang sekali berada di hutan-hutan yang ada di Kalimantan. Jadi misalnya saat kalian sedang masuk ke dalam hutan di Kalimantan atau sedang hiking dan sebagainya, tiba-tiba saja mendengar suara orang yang memanggil-manggil kalian dari belakang itu, jangan pernah sekali-kali kalian menoleh ke belakang, karena siap-siap aja nih, sampai kalian tiba-tiba saja menoleh ke belakang, kalian akan disesatkan oleh hantu balau ini. Dan apa yang terjadi? Nasib sial atau hal-hal tragis bisa saja menimpa kalian. Tapi ada juga kepercayaan, katanya nih hantu balau ini tidak bakalan ganggu kalau selama kalian berada di hutan itu bersikap yang baik, sopan santun, tidak melanggar aturan-aturan, terutama nih buang sampah sembarangan, merusak-rusak hutan. Siap-siap aja nih hantu balau menargetkan kalian. Keempat, yang paling fenomenal banget di Kalimantan Tengah nih. Enggak deh, semua Kalimantan kayaknya punya deh. Hantu kepala terbang. Apa coba? Kuyang. Kalau kalian nggak tahu nih, terlalu. Sosok hantu kuyang ini terkenal sekali dengan sosok berupa kepala yang terbang melayang-melayang di malam hari dengan bagian dalam tubuhnya itu bergelantungan. Serem banget sih. Sebenarnya kalau sosok kuyang ini bukan berupa arwah ya, karena keyakinan orang Kalimantan, kuyang ini merupakan perwujudan orang yang menggunakan ilmu hitam atau ilmu yang tidak baik atau ilmu keabadian. Biasanya mereka mencari mangsanya ini dengan merubah diri mereka sebagai sosok kuyang ini untuk mencari ibu-ibu hamil, wanita-wanita yang sedang melahirkan bayi. Biasanya mereka itu senang sekali menghirup atau memakan, susah banget sih untuk diungkapkan karena mengerikan. Nah, biasanya wanita-wanita yang mau melahirkan itu mereka udah incer nih, dan tidak jarang korban-korbannya ini saat tiba waktunya melahirkan berakhir tragis. Dan kalau di Kalimantan itu sosok kuyang ini ada tanda-tandanya loh, karena ilmu hitam perkuyangan ini punya ciri khasnya itu kentara banget sih sebenarnya. Jadi di bagian lehernya itu, kalau kata orang tua dulu, bagian lehernya itu ada tanda-tanda garisnya yang berlebih dari orang normal pada umumnya. Nah, cuman kan sekarang ya berbagai cara mungkin lah akal-akalin ditutup-tutupin, dan kebanyakan dari mereka yang punya ilmu perkuyangan ini rata-rata memang awet muda gitu. Jadinya nih, karena banyak banget di Kalimantan orang yang menggunakan ilmu perkuyangan ini, nggak jarang akhirnya banyak dari ibu-ibu hamil atau anak-anak bayi yang baru lahir itu
itu diberikan penangkal atau semacam jimat lah untuk menanggulangi dari gangguan kuyang ini. Biasanya di rumah-rumah atau di pojok-pojok di atas pintu itu dipasang bawang merah katanya, terus kemana-mana didekatin sama ya semacam benda-benda kayak benda-benda tajam itu seperti apa sih, jarum kayak gitu, silet gitu-gitu untuk menangkal dari gangguan kuyang. Itu kepercayaan yang bilang kalau pengen menghabisi orang-orang dengan ilmu perkuyangan ini tuh gampang katanya. Jadi biasanya orang yang menggunakan ilmu perkuyangan ini tubuhnya itu berada di rumah. Nah, yang terbang itu kan cuma bagian kepala nih. Nah, tinggal kita tutupin aja bagian lehernya itu dengan tisu atau kertas, itu ditaruh di bagian lehernya itu katanya. Jadi pas saat dia mau kembali ke tubuhnya itu kan ketutup nih, jadi susah dia buat nyatu lagi katanya gitu. Dan mereka itu sangat amat anti dengan waktu siang hari, makanya cuman malam hari aja gitu. Dan kalian kalau pengen aku buat ceritain pengalaman misteri tentang kuyang nih, banyak banget nih, komen aja ya beberapa hantu urban legend yang ada di Kalimantan. Buat kalian yang pengen aku lanjut part 2, komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Dan terus dukung channel YouTube aku biar aku tetap semangat buat bikin konten-konten video yang lainnya. Oke, selamat berjumpa di video selanjutnya. Dadah!